fakta yang sekarang kita alami dan kita berseru sebagaimana nanti kita dengarkan dalam bacaan Injil. Perseruan para murid, mohon pertolongan dari Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk perayaan Ekaristi ini. Kita awali dengan rendah hati datang pada Tuhan bersama-sama. Kita mohon pengampunan dan belas kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa, kita bersama-sama hari ini merayakan pesta Santo Irenaeus, uskup dan martir. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, Engkau telah menganugerahkan Santo Irenaeus, uskup, rahmat untuk meneguhkan gerejamu dalam kebenaran dan damai. Semoga berkat doanya kami yang berhimpun pada malam hari ini, yang telah diperbaharui dalam iman dan kasih, selalu penuh perhatian untuk memajukan kesatuan dan kerukunan, dan menjadikan diri kami sebagai berkat bagi sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama dari Nubuat Amos. Hai orang Israel, dengarkanlah sabda Tuhan tentang dirimu ini, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Beginilah sabdanya. Hanya kalian yang kupilih dari segala kaum di bumi, di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kalian karena kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat di sana? Membingkaskah perangkap jika tidak ada yang ditangkap? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah bersabda, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikan kota-kotamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kalian menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kalian tidak berbalik kepadaku. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiap-siaplah untuk bertemu dengan Allah, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku datang dan ku bersujud di hadapan
untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku mengharapkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, hari ini dalam kalender liturgi gereja kita merayakan pesta Santo Irenaeus, uskup dan martir. Dia adalah murid dari Polikarpus, dan Polikarpus adalah murid dari Santo Yohanes Penginjil. Ungkapan yang terkenal di antara berbagai macam catatan dan tulisan beliau sebagai uskup dan martir adalah ungkapan yang barangkali Anda sudah sering dengar atau pernah mendengar, Gloria Dei Homo Vivens. Kemuliaan Tuhan berarti manusia yang hidup. Itu berarti sebuah undangan pada kita semua. Kalau kita ingin memuliakan Tuhan, itu berarti kita juga berkomitmen meluhurkan martabat manusia. Seperti kalau di dalam tema tahunan KAJ pada tahun 2022 ini adalah meluhurkan martabat manusia. Tuhan ingin agar manusia hidup dan bukan binasa. Itu terutama disampaikan dalam wajah Allah di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama digambarkan dengan jelas, tadi kita dengarkan dalam kitab Amos. Sesungguhnya Tuhan juga sayang kepada umatnya dan diberi kesempatan berkali-kali diutus utusannya, nabi-nabinya untuk mengingatkan. Tetapi ketika umatnya tidak memberikan tanggapan yang sewajarnya dan sepantasnya, ketika bahkan kalau kita mendengar tadi disebut Sodom dan Gomora, itu kan sudah Abraham dengan Tuhan sampai, ini rupanya mereka juga alot apa itu? Dealnya, alot tawar-menawarnya. Dari sekian 50, 40, 30, 20, 10. Kalau ada orang benar sampai 5, kalau ada orang 5 benar saja dikatakan, maka demi yang baik itu Tuhan tidak akan membinasakan. Ternyata enggak ada itu. Berarti memang sudah terlalu ya. Sudah terlalu ya sudah. Tuhan memberi kesempatan, kita mendengarkan minggu lalu dalam bacaan bahwa Anak Manusia datang untuk menyelamatkan dan bukan membinasakan ya. Tetapi kalau sudah enggak tertolong lagi ya, seperti dalam perjanjian lama, Sodom Gomora juga dibinasakan. Tapi sesungguhnya hati Allah dan lebih nyata ditegaskan di dalam perjanjian baru dalam Injil, lebih-lebih juga di dalam Injil Lukas,
wajah Allah yang berbelas kasih. Allah yang senantiasa mau mengajak manusia, mengundang manusia untuk hidup. Maka saya kira itu digambarkan oleh Santo Irenaeus, Gloria Dei, Homo Vivens. Maka bentuk-bentuk memuliakan Tuhan itu mesti mewujud nyata dalam komitmen-komitmen untuk ikut serta meluhurkan martabat manusia. Dan itulah ujiannya. Kalau orang mengatakan demi Tuhan, demi membela agama, lalu merusak, membunuh, ngebom, membawa kehancuran bagi yang lain. Ya bagi iman Kristen ini pasti salah itu dah. Kalau membawa nama Tuhan, ya Tuhan tidak usah dibela. Kebalik saudara-saudari, Tuhan itu maha kuasa, nggak usah dibela. Jadi ya, kalau orang sampai membawa nama Tuhan dan lalu perilakunya itu merusak, saya kira itu sudah menjadi praktek yang keliru. Maka kita diajak dan diundang menjadi sebagaimana dikatakan Santo Yohanes, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan akan kebenaran itu terjadi kalau di dalam upaya-upaya memuliakan Tuhan, kita sampai pada kesalehan ritual, tapi juga kesalehan aktual, kesalehan sosial, kesalehan hidup sehari-hari. Maka pada hari ini dikatakan, kalau di dalam bacaan Injil yang lain dikatakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana kita sudah hampir berapa? 2 tahun lebih ya, kurang lebih. Kita bersama-sama tiba-tiba seluruh dunia menjadi buyar semuanya, kalau memakai istilahnya menjadi ambiar semuanya gara-gara COVID-19. Banyak hal menjadi diterpa badai yang luar biasa yang dalam banyak hal telah berimpact dan berakibat langsung pada diri kita, termasuk barangkali juga kehilangan mungkin pekerjaan, kehilangan keuntungan, kehilangan berbagai macam usaha, apa juga kehilangan orang-orang tercinta. Ini boleh digambarkan kalau tadi dalam bacaan Injil menjadi semacam badai yang menimpa kita sekonyong-konyong, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Termasuk bahwa lalu kita akhirnya ya lebih sering berjumpa secara virtual melalui media-media, melalui kemajuan teknologi digital. Ini situasi yang, mari kita lihat situasi sekarang ini yang barangkali juga belum pulih sepenuhnya, berangsur-angsur. Nah, refleksinya adalah apa yang sesungguhnya dapat kita maknai dari peristiwa yang sedang kita alami ini. Barusan tadi sore saya dapat di grup Romo-Romo itu ada posting menarik itu. Di WA grupnya Romo-Romo ada, KJ ada grupnya. Jika jalan hidupmu susah, ubahlah cara pikirmu. Jangan ubah nama jalannya lah gitu ya. Ngubah nama jalan itu malah bikin repot itu. Sekarang ini lagi bikin ramenya. Jadi kalau jalan hidupmu susah atau jalan hidupmu dalam kesulitan, bukan ngubah nama jalan, tapi ubahlah cara pikirmu, cara pandangmu. Sebagaimana diajakkan Tuhan di dalam, kita sudah hampir sudah melewati ya. Saya kira ini penting, kita semua sudah melewati masa Paskah, sudah lewat ya. Saya berharap itu tidak hanya pas ya. Paskah sampai Pentakosta selesai. Lalu setelah itu pas, ya pas, lewat. Ya kalau begitu tidak terjadi apa-apa. Padahal sesungguhnya selama masa Paskah itu, kita sungguh-sungguh dididik untuk memiliki sebuah cara pandang tadi, cara berpikir Kristiani. Santo Agustinus itu punya ungkapan menarik. We are Easter people and Hallelujah is our song.
kita ini adalah insan-insan Paskah. Dan haleluya adalah kidung kita. Kalau Anda mencermati bagaimana Paus Fransiskus secara istimewa ingin mengajak kembali menggemakan, menggelorakan semangat yang hilang dari orang Kristiani, yaitu sukacita. Maka kata pertama, kalau Anda perhatikan adalah kata pertama, saya kata sukacita. Ini yang sudah mulai hilang kadang-kala. Jangan-jangan selama masa pandemi ini kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan bahagia. Karena seolah bahagia itu kalau semuanya terpenuhi. Semuanya sesuai dengan yang kita harapkan atau kita rencanakan. Nah, Paus Fransiskus secara khusus ingin mengajak agar umat Kristen itu menemukan kembali ciri dasar sebagai murid Yesus, yaitu sukacita. Maka serangkaian refleksi dan permenungan dan diharapkan dengan seruan apostoliknya, pertama-tama adalah Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Mengajak kita semua bahwa inilah panggilan kita, inilah identitas kita, inilah jati diri kita, yaitu bahwa kita tidak pernah kehilangan harapan. Sebagai orang-orang Kristiani, kita selalu memiliki sukacita. Nah, itu yang hilang. Bagaimana kita mewartakan kabar gembira kalau kita sendiri nggak gembira ikut Yesus. Maka Paus sering mengingatkan, ada ini orang Kristiani yang lupa gembira, lupa tertawa, lupa rasanya bahagia. Hidup ini terasa seperti masa prapaskah berkepanjangan. Kidungnya adalah kidung ratapan. Tidak pernah menyanyikan haleluya. Kegembiraannya tidak ada. Ada. Karena itu salah kita sendiri yang memikirkan. Seolah-olah, Paus dikatakan, seolah-olah kalau 1001 syarat itu terpenuhi, baru saya bahagia. Lah, kita sendiri kan bikin susah kalau begitu. Kita sendiri yang membuat kita susah. Maka tadi, ubahlah cara pikirmu dan bukan mengubah yang lain. Pertama-tama mengubah cara kita berpikir, cara kita memaknai peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini. Nah, Paus Fransiskus mengingatkan ini dalam Evangelii Gaudium dan juga dalam banyak kesempatan. Ya, berkat kebangkitan Kristus, kita dapat melihat dengan mata baru dan hati yang baru seluruh pengalaman hidup kita. Nah, inilah yang perlu kita ubah. Bahkan pengalaman yang paling buruk, paling pahit, sulit, negatif, yang paling ambyar sekalipun. Nah, ini yang penting. Sebenarnya ini yang diharapkan kita alami. Maka masa Paskah itu 50 hari loh. Pertanyaannya, apakah mata baru dan hati yang baru ini kita dapat atau tidak? Kalau tidak, ya lewat Paskah ya lewat. Ini sudah masa biasa lagi ini. Padahal selama, kalau Anda masih ingat ya, selama masa Paskah, kita diajak untuk apa? Untuk belajar bagaimana membangun pengharapan di dalam kehidupan ini dan selalu bisa melihat segala sesuatu dalam terang bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Mengawali refleksi Paus Fransiskus di dalam masa pandemi ketika beliau berdua didampingi asistennya di lapangan Santo Petrus yang sangat sunyi itu, di tengah hujan, di tengah seluruh dunia sunyi senyap karena semua dilanda pandemi. Paus berdoa, urbi et orbi, untuk kota Roma dan untuk seluruh dunia. Dan refleksi Paus itu diambil dari bacaan tentang Yesus meredakan badai ketika para murid berteriak-teriak karena mereka mau tenggelam. Dan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut, orang-orang yang kurang percaya. Nah, ini refleksi Paus Maret 2020 kalau Anda masih ingat. Ketika wabah mulai menerpa. Seperti apapun beratnya kenyataan yang harus kita hadapi, kita tetap yakin bahwa Allah adalah kasih. Wabah pandemi ini bukanlah hukuman dari Allah akibat dosa-dosa manusia. Ya, banyak hal terjadi juga karena kesalahan kita yang kurang peduli terhadap
alam ciptaan ini, melainkan salah satu tanda dahsyat, tanda zaman yang dahsyat di antara tanda-tanda zaman yang lain yang mesti kita cari dan kita temukan dalam kacamata iman. Ini doanya Paulus waktu itu. Tuhan, Engkau mengundang kami untuk memahami masa berat ini sebagai saat untuk memilih. Masa berat bukanlah hukuman yang datang daripadamu, tetapi adalah saat yang menentukan bagi kami. Saat kami untuk memilih mana yang sungguh berarti dalam hidup ini, mana yang akan lewat. Saat membedakan mana yang sungguh penting dan mana yang tidak penting. Inilah saat kami untuk kembali ke jalur hidup kami yang benar dalam relasi kami dengan Dikau ya Tuhan, dan relasi kami dengan sesama, dan relasi dengan alam ciptaan. Ini refleksinya Paulus, luar biasa. Tidak memaknai sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan untuk melihat dalam kacamata iman, untuk belajar menata kembali hidup kita, ya, mana yang penting, mana yang tidak. Ya kalau segini yang penting kan segini ke atas ya. Apakah di bawah pakai celana atau pakai sarung atau enggak ada yang tahu itu. Bapak-bapak pelihara kumis juga enggak ada gunanya pakai masker. Ibu-ibu atau perempuan pakai lipstik juga sekarang enggak ketahuan juga. Mau dandan kayak apanya sekarang harus tutup masker. Dulu pakai face shield jadi enggak kelihatan juga itu. Kita diajar hal yang paling pokok, Di antara sekian banyak hal ini, kalau ditanya apa yang paling dimohon, ya pertama-tama pasti minta sehat gitu ya. Minta sehat itu sudah luar biasa. Dulu kita tidak terlalu aware, tidak terlalu peduli. Nah, ini di tengah badai ini kita diajak melihat dan belajar memilih kembali. Menentukan mana yang paling pokok dalam hidup kita dan tidak memaknai sebagai hukuman seperti yang sering menjadi cara pandang umat perjanjian lama, tetapi menjadi saat untuk belajar menegaskan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita belajar, seperti katakan Paulus tadi, bahwa iman akan kebangkitan itulah yang membuat kita orang Kristiani selalu memiliki perspektif, mata iman dalam melihat segala sesuatu. Nah, sebenarnya kalau Anda mau ya boleh lagi diulang lagi itu membaca Kisah Para Rasul itu. Menarik sekali. Menarik sekali bahwa pola cara berpikir Kristiani yang paling dasar adalah yang selalu diingatkan Santo Paulus, yaitu iman akan wafat dan kebangkitan Kristus sebagai pokok. Wafat dan kebangkitan. Maka ini polanya. Yesus memang wafat di kayu salib. Belum titik, koma. Baik, pada hari ketiga bangkit. Nah, itu mestinya begitu. Orang Kristiani tidak pernah mengenal yang istilah Paus Fransiskus, tidak mengenal jalan buntu. Selalu ada harapan. Maka kita jangan kalah ya. Jangan kalah sama Gojek ya. Gojek itu tagline-nya apa? Selalu ada jalan, meskipun melawan arus ya. Tapi selalu ada jalan itu. Kita diajak untuk melihat cara pandang ini. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin memiliki itu cara pandang itu. Mari kita lihat bagaimana pengalaman para rasul yang pertama itu. Kalau kita melihat, supaya kita bisa sedikit sedikit punya sense sehingga kita tidak menjadi terpaku pada satu titik sehingga kita kehilangan sebuah perspektif yang lebih luas. Inilah pola yang semestinya kita hidupi sebagai orang Kristiani. Kalau itu kita alami, maka segala badai kehidupan yang kita alami tidak pernah membuat kita takut, tidak pernah membuat kita kehilangan harapan, karena kita yakin bahwa Tuhan dalam Roh-Nya selalu menuntun kita semua. Nah, contohnya kita melihat bagaimana itu pola-pola itu ya. Contoh yang paling ekstrim apa? Mereka dikatakan dalam Injil Kisah Para Rasul. Mereka setelah Pentakosta, lalu mereka menjadi banyak yang ikut percaya Yesus. Karena melihat orang ini agak menarik ini gaya hidupnya. Cara hidupnya menarik. Kan mereka berkumpul, berhimpun, memecahkan roti.
mereka saling berbagi, sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Inilah komunitas ideal dalam jemaat perdana. Dan Tuhan menambahkan begitu banyak orang yang percaya kepada persekutuan ini. Nah ini tanda nyata kalau cara hidup kita itu menarik, memancarkan kegembiraan, membuat orang juga menjadi tertarik untuk bergabung. Nah, ketika makin banyak, lalu ada yang terganggu. Terutama adalah orang-orang Yahudi terganggu. Maka mereka mulai mencari-cari cara. Dan akhirnya jadilah momentum ketika Stefanus dan lalu mulai rentetan martir-martir sampai 300 tahun. Bayangkan, 300 tahun kekristenan ada dalam penindasan, persekusi, penganiayaan, pengejaran, dan seterusnya. Kita melihat bagaimana, tapi dalam Kisah Para Rasul jelas. Mereka lalu karena terjadi penganiayaan dan dimotori oleh siapa? Saulus. Kalau orang takut dikejar-kejar, salah satu respon alamiah adalah cari selamat. Tetapi ya menariknya, tetapi dikatakan mereka tersebar-sebar sambil mewartakan Injil. Nah itu sambilnya itu yang selalu ada itu. Selalu ada di situ. Atau juga ketika lalu mereka melihat bagaimana Anda berpikir. Saulus ini yang mengejar-ngejar. Kebayang tidak bahwa di akhirnya justru menjadi Paulus yang menjadi teman dan pewarta yang handal. Itu kalau sekarang lagi nggak tahu udah masih diputar nggak itu stimulat tuh. Hal yang mustahil ini, hal yang mustahil bisa terjadi. Jadi menjadi Kristiani berarti selalu terbuka akan kemungkinan yang bahkan kita membayangkan aja nggak berani itu. Bagaimana mungkin Saulus bisa menjadi Paulus? Tetapi itulah yang diajarkan oleh jemaat perdana bagaimana kita merawat pengharapan yang bahkan kadang-kadang tidak masuk akal lagi, tidak mustahil. Ini cara bagaimana mereka melihat. Atau cara lain, kita bisa melihat bagaimana mereka karena lalu menjadi makin tersebar, akhirnya mereka macam-macam. Macam-macam bangsa, termasuk bukan hanya Yahudi. Seandainya mereka hanya aman di Yerusalem, mereka hanya akan menjadi sekumpulan orang Yahudi aja. Tetapi karena terpecah-pecah, karena terpencar-pencar, maka banyak juga non-Yahudi lalu menjadi murid Yesus. Timbul pertanyaan, timbul masalah. Nah bagaimana nih, kalau orang yang bukan Yahudi, apakah harus diyahudikan? Dan kita lihat konsili pertama, Yerusalem. Dikatakan apa? Justru mereka bersepakat. Tidak perlu. Yang penting percaya pada Yesus dan lalu menjaga diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Cukup. Itu berkat siapa? Berkat Barnabas dan Paulus yang membela mereka itu. Sehingga kita sekarang murid Yesus, kita nggak ribet ya. Mau makan daging apa aja bebas. Mau daging babi, mau direndang, mau di babi guling, babi kecap, apa aja terserah itu. Kekristenan tidak melekat pada satu etnis, satu tempat, terbuka. Soal makan ya hanya makan lalu keluarnya jelas hari tiap pagi hari. Makanan tidak menimbah keimanan kita. Nah itu berkat mereka mencari dan akhirnya ketemu dan dengan begitu menemukan ciri kekristenan sebagai yang terbuka. Nah ini hanya contoh aja. Bagaimana kalau cara berpikir itu kita dapat tangkap dan kita hidupi, maka sesungguhnya ini menjadi bekal kita semua untuk menghadapi berbagai macam badai kehidupan yang kita alami. Seorang Viktor Frankl itu punya ungkapan menarik. When we are no longer able to change situation, we are challenged to change ourselves. Ya kalau kita tidak bisa mengubah situasi di sekitar kita, kita ditantang untuk pertama-tama mengubah diri kita, mengubah cara bertindak kita, cara pandang kita. Karena
Orang mengatakan ya, kalau cara pandang kita sangat terbatas, maka hidup kita juga menjadi terbatas. Pilihan-pilihan yang ada menjadi terbatas. Nah, Viktor Frankl tadi dalam Man's Search for Meaning, mencari makna hidup, dia punya rumusan yang menarik dari meneliti berbagai macam kasus yang dia semacam membuat survei, membuat semacam penelitian, dan ini adalah kesimpulannya. Those who have a why to live, can bear with almost anyhow. Whoever was still alive had reason for hope. Jadi mereka yang punya alasan why untuk tetap hidup dapat menanggung berbagai macam situasi apapun. Dan mereka yang tetap survive adalah mereka yang punya alasan untuk berharap. Nah, saya kira ini penting ya. Alasan bagi kita untuk masih berharap, alasan buat kita masih tetap bertahan dan berjuang. Dan itu kalau dalam iman Kristiani, kita temukan di dalam iman akan wafat dan kebangkitan Kristus. Itulah pokok iman kita. Itu yang membuat kita sebagai orang Kristiani, sebagai kata Paus Fransiskus, kita tidak pernah mengenal jalan buntu. Selalu ada harapan, selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang perlu kita eksplor. Maka kita diajak untuk, dan itulah sebenarnya menjadi manusia Kristen berarti manusia yang selalu bergerak dan transformasi. Dari zero bisa menjadi hero. Dari aib menjadi ajaib. Dari musibah menjadi berkah. Dari masalah menjadi anugerah. Dan saya suka dengan ungkapan ini bahwa hidup kita lebih beda masa pandemi ini seperti kena badai para marasutnya menakutkan, dan hidup ini memang kadang-kala berat. Sungguh berat. Tidak mudah. Tetapi, nah ingat, kita orang Kristiani, ya ini saya selalu senang dengan ungkapan ini. Berat. Kita punya berat, tapi orang Kristiani punya faktor K. K yaitu Kristus dan kasih. Kalau kita dalam hidup ini, dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini, kita percayakan Kristus dan kita sungguh menghidupi kasih, maka berat, B-E-R-A-T. Kalau ditambah K, jadi apa? Kira-kira. Diselipkan K di situ, faktor K di situ. Bisa menjadi berkat. Nah, itulah orang Kristiani. Maka orang Kristiani sesungguhnya adalah, kalau orang Betawi bilang, kagak ada matinya itu. Jadi kalau orang Kristiani malah selalu ada cara, selalu menemukan celah untuk berharap dan keluar dari situasi yang tidak mudah itu. Maka harapan dan sukacita itulah yang selalu kita rawat. Maka orang Kristiani tidak boleh membuat titik. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan buat titik dalam hidup Anda atau dalam apa yang sekarang Anda alami. Koma. Yang buat titik itu Tuhan, nanti kapan ya nggak tahu kita. Jangan buat titik duluan. Masih koma. Ada kelanjutannya. Nah, mari kita lihat bersama-sama, menatap. Dan seperti Santo Irenaeus dan para martir, mental seorang Kristiani adalah petarung. Mental juara itu. Meskipun belum tentu selalu menang. Tapi petarung. Maka kalau Anda lihat gereja-gereja yang kuno, seperti katedral juga ada menaranya, di atasnya apa? Ada jago itu. Jago. Mengingatkan memang dulu Petrus, ini gereja Katolik Roma, Dewa Petrus, tapi juga mengingatkan kita semua, kita adalah ya orang yang punya mental juara, jagoan. Jadi bukan orang-orang yang mudah lari dari kenyataan, mudah putus asa, mudah menyerah. Bukan
pula kita orang Kristiani itu tipe 3C. Cengeng, cemen, dan komplain. Nah, seringkali begitu. Cengeng, cemen, dan komplain. Semua dikomplain. Kecuali dirinya sendiri. Nah, itu berarti orang itu memang bermasalah. Selalu begitu. Ada orang begitu itu ada. Di komunitas-komunitas juga ada. Ya, moga-moga di Perduki nggak ada ya. Moga-moga nggak ada. Semoga nggak ada. Dan kita juga bukan orang-orang yang menempatkan diri sebagai orang yang merasa terjolimi. Lalu dengan begitu mudah mencari kesalahan orang lain. Nah, Paus Fransiskus punya 3 hal yang dikatakan beliau sebagai musuh kemajuan. 1, itu narsis. Berpusat pada diri sendiri. Padahal kalau kita maju, kita juga berpusat pada sesama dan yang lain, bukannya sendiri-sendiri. Yang kedua adalah, menurut Paus Fransiskus adalah orang yang merasa sebagai korban dari situasi. Nah, COVID siapa yang salah? Siapa yang kalau merasa korban lalu ada siapa? Kita juga nggak tahu ini. Kalau merasa korban berarti saya adalah korban dan karena itu saya merasa pantas dikasihani. Saya pantas juga untuk mengeluh dan menyalahkan orang lain. Bukan begitu orang Kristiani. Dan ketiga adalah pesimis. Yang menjadikan kita takut, menjadikan kita apatis, lumpuh, putus asa, dan tak punya harapan. Sebaliknya kita diajak untuk membangun selalu di dalam kehidupan ini pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita bisa melangkah maju, keluar dari situasi secara kreatif, dan karena itu memang dikenal bahwa orang-orang Kristen adalah orang yang menjadi komunitas pengharapan. Kalau istilah Bapak Uskup kita diajak untuk menjadi komunitas-komunitas alternatif. Bukan yang alternatif ini ya, pakai macam-macam, bukan. Alternatif artinya komunitas yang selalu mampu keluar dari situasi ini dan memberikan harapan. Dan kadangkala itu harus kita harus berusaha dan tercatat dalam sejarah sebagaimana catatan dari Martin Luther King Jr., pejuang hak asasi manusia, mengatakan sejarah harus mencatat bahwa tragedi terbesar dalam periode masyarakat, perubahan masyarakat, bukanlah gemuruh lantang orang jahat, tetapi kebisuan, memprihatinkan dari orang-orang baik. Artinya, dunia itu kadang-kala menjadi lebih buruk. Situasi lebih buruk bukan karena makin banyak orang jahat, tetapi karena orang yang baik-baik itu diam saja membisu dan tidak buat apa-apa. Dan dia mengatakan, hampir selalu yang terjadi dalam sejarah adalah hanya segelintir orang yang peduli dan kreatif yang telah mengubah dunia ini lebih baik. Jadi yang mengubah bukan banyak. Maka kita moga-moga menjadi segelintir orang itu yang memiliki kepedulian, tapi juga kreativitas yang mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Inilah yang harapan yang moga-moga kita bisa bangun setiap kali. Sebagaimana dia juga mengajak kita semua untuk ingat kata-kata Yesus sendiri minggu lalu dikatakan serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia dia punya tempat meletakkan kepalanya. Paus Fransiskus juga mengingatkan kita semua. Kalau kita mau ikuti Kristus lebih dekat, itu tidak menempatkan kita pada situasi hidup yang tenang-tenang, gampang, mudah, dan murah. Kalau kita sungguh ikut Yesus, itu menempatkan hidup yang menantang, tetapi penuh sukacita. Itu yang ditawarkan Yesus pada kita semua, maka semoga kita sungguh-sungguh tidak pernah menyerah. Tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang berserah, yang percaya. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Seperti dituliskan juga oleh Paus Fransiskus di dalam Laudato Si, penutup dari ensiklik Laudato Si tentang lingkungan hidup. Allah yang memanggil kita
kepada suatu komitmen yang murah hati dan rela memberikan segalanya, memberi kita kekuatan dan terang yang kita butuhkan untuk bergerak maju. Kasih-Nya terus-menerus mendorong kita untuk menemukan jalan-jalan yang baru. Nah, moga-moga semangat ini pula yang boleh kita hidupi. Ini komunitas ini atau ini kan jadi apa tadi? Tuesday apa tadi? Perduki ya? Namanya apa? Tuesday Perduki ya? Ya, Selasa. Tiap Selasa ya. Nah, ini sebagai penutup yang sebagai penutup adalah bahwa kalau dalam hidup kita ini sungguh-sungguh kita punya faktor K tadi, Kristus dan kasih, maka hidup hari-hari kita akan menjadi berarti bermakna. Kita menemukan suatu alasan untuk berharap, alasan untuk berjuang, alasan untuk mengusahakan kebaikan bersama dan tidak pernah menjadi kehilangan harapan. Maka rupanya yang suka plesetan itu bukan hanya orang-orang kita aja. Rupanya orang Barat juga punya plesetan ya. Tentang hari-hari tadi katanya kan hari Selasa ya. Kalau normal kan Sunday, Monday, Tuesday, lalu berikutnya sampai Saturday gitu kan. Itu normal. Makanya plesetannya begini. Without love, days are. Bukan Sunday tapi sad day. Hari yang penuh dengan kesedihan, kesusahan. Bukan Monday tapi Monday. Penuh dengan mengeluh, sungut-sungut. Nah, bukan Tuesday ya, ini kan kumpulnya tiap hari Selasa nih. Tapi adalah Tears Day, penuh dengan air mata. Dan berikutnya apa? Bukan Wednesday, tapi Waste Day, hari yang sia-sia. Nah, kalau berikutnya lagi menjadi hari-hari yang penuh dengan Thursday, yang kering, yang haus. Nah, kalau melanjut lagi namanya bukan Friday, tapi Fight Day. Nah, hari lalu berantem. Dan akhirnya Saturday, jadi tercerai-berai. So, nah, yang penting. Entah Anda kumpul Selasa, apapun hari apapun. So, be in love every day, every time, everywhere. And we'll be happy. And God bless you. Nah, moga-moga begitu ya. Jadi apapun ini kalau kita sungguh-sungguh keyakinan iman akan Kristus yang menyertai hidup kita dan kita sungguh memiliki kasih yang menyala, maka setiap hari kita selalu mengalami damai sejati, mengalami shalom, dan kita semua mengalami bahagia. Nah, semoga dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini, kita tetap sehat, kita tetap bahagia, dan tidak kehilangan sukacita. Dan semoga sebagai teladan Santo Irenaeus, Gloria Dei, Domum Vivens. Semoga segala yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan ini juga membawa kemuliaan, keluhuran, menghargai martabat manusia satu sama lain, dan juga merawat alam ciptaan yang kita cintai ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan meneguhkan setiap usaha-usaha baik yang kita tekuni. Supaya kita tetap setia ikut Yesus dan gembira, sukacita. Kita lanjutkan dengan doa-doa kita. Doa umat. Allah Bapa yang makasih, sudah mendengarkan seruan hati kami yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Intensi dan harapan doa-doa yang ini panjatkan kehadirat-Mu, sudahlah Engkau mendengarkan apa yang menjadi seruan hati kami ini. Dipersilakan yang menyiapkan doa umat. Bapa yang ada dalam surga, puji syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan dan berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Bapa untuk misa pada malam hari ini, di mana kami dapat merasakan hadirat-Mu melalui Ekaristi dan Sabda-Mu sebagai pelita bagi kaki kami.
Badai kehidupan sekali-sekali terjadi dalam hidup kami. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengatasinya, dan pada saat badai berlalu, berkat-Mu sering lebih besar daripada badai yang telah kami lalui. Bapak Surgawi, kami mohon agar talenta, kepandaian, dan bakat yang Engkau karuniakan bagi kami, dapat kami kembangkan dan manfaatkan dalam hidup kami, sehingga kami mampu menghadapi perubahan dalam hidup yang berkembang begitu cepat, dan kami tidak tertinggal dengan teknologi-teknologi yang baru. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Oleh karena itu, sudilah Engkau melawat teman, sahabat, dan keluarga kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakitnya. Ibu Lili dari luka bakar, Ibu Elsa Bunario dari COVID, Ibu Gabi dan Ibu Shirley dari sakit penyakit mereka. Biarlah mereka semua merasakan hadirat-Mu, sehingga mereka tidak merasa kesepian, sabar, dan tetap bisa bersukacita. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa menjadi kekuatan kami dan mengajarkan kami untuk taat dan setia. Ajarkanlah juga kepada setiap anak-anak selalu meluangkan waktu mereka untuk membahagiakan orang tua mereka pada hari Tuhannya. Bapak Surgawi, kami mohon agar perjalanan Presiden Jokowi untuk bertemu dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa menghentikan perang, sehingga dunia bisa hidup dalam damai dan keadaan ekonomi secara global pulih kembali. Bapak, bantulah kami juga untuk mendapatkan tempat yang tepat untuk persekutuan doa kami, sehingga kami bisa bersekutu secara online. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Ya. Mari kita juga berdoa untuk anak-anak yang pada hari ini juga setelah menyelesaikan satu tahap dan memasuki tahap-tahap berikutnya, entah naik kelas atau naik tingkat. Semoga anak-anak ini yang di harapan masa depan kita ini juga boleh bertumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang menjadi harapan dan sukacita kita dan juga sukacita gereja. Untuk anak-anak dimanapun mereka berada, kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, demikianlah sebagian ungkapan hati kami yang kami sampaikan dalam tutur kata, masih banyak tersimpan dalam hati kami. Semuanya kami percayakan kepadamu karena Engkaulah Bapa yang baik, yang mengetahui jauh lebih baik daripada yang dapat kami pikirkan dan kami doakan. Semuanya kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita turunkan persembahan kita masuk ke liturgi Ekaristi, kita nyanyikan lagu persiapan persembahan. Dipersilakan. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bersujud kami di altar-Mu, bersyukur kami kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang hadir setiap selalu. Inilah yang kami miliki, harapan dan niat yang murni, jadi api cinta sejati, berkarya setulus hati. Terimalah ya Tuhan, lihat Ibu persembahan kami umat-Mu. Ubahlah
saudara dan saudari, supaya persembahan kudus berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekuatan, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan dengan gembira pada peringatan Saint Ireneus martirmu. Semoga kami mampu menjaga keutuhan iman dan mempertahankan kesatuan gereja yang kokoh dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahlah mengarahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sepadara martirmu Santo Ireneus, yang telah ditumpahkan sesuai dengan teladan Kristus, demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami, dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 Kuduslah kudus Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah berjamaah dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Kita telah membebaskan Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perahan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa, bersama Santo Ireneus martirmu yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, yang bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Sampaikan salam damai satu Salam sama lain. damai. Salam damai. Cinta keluarga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus kita sambut dan juga kita rindukan bersama ini, menyehatkan, menyegarkan jiwa raga kita, dan nuntun kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku
Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai, kami telah memperingati misteri kudus pada peringatan Santo Ireneus Martirmu. Kami mohon tumbuhkanlah dalam diri kami iman yang dipertahankan oleh Uskup Ireneus sampai wafat. Semoga kami mampu mengimani putramu dengan setia mengikutinya sampai kami menerima keselamatan abadi dan tetap tekun dan setia mewartakan sukacita Injil kepada sesama saudara kami dalam setiap langkah dan pergumulan kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ada pengumuman-pengumuman atau informasi atau gimana? Baik, Romo. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Hani yang telah memimpin misa syukur pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati Romo dalam tugas karya dan pelayanan. Sehat selalu, Nggih Mo. Ya. Tadi luar biasa Mo khotbahnya. Jangan cemen, jangan cengeng, jangan suka komplain, dan jangan khawatir. Karena ada Yesus, ada kasih, dan ada berkat buat orang yang berharap kepadanya. Luar Amin. biasa. Mari kita tepuk tangan buat Romo Hani yang di studio. Oh, tangan tuh Tuhan. Pada sore hari ini tentu saja kami akan membacakan tadi kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan lewat BCA dengan nomor 3970 150 675 atas nama Perhimpunan Perduki. Terima kasih untuk berkat-berkatnya. Semoga tangan-tangan yang telah memberkati Perduki senantiasa Tuhan melipat gandakan. Amin. Nah, kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Wow, minggu depan pewartanya Minggu depan pewartanya adalah Bro Tony Chen. Mungkin juga tidak asing lagi ya Bro Tony Chen di dunia medsos nih. Wah, dia juga yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara nge-zoom, cara presentasi. Besok jangan lewatkan. Kita berjumpa lagi minggu depan. Ada lagi? Ada sekolah evangelisasi pribadi eksekutif kembali lagi berjumpa kepada Anda. Aduh, kita nggak bisa nih, sebentar ya. Maklum, kalau ngelihat dari itu karena pakai ini, pakai Tuesday aja deh. Oke, nah, mungkin dimasukkan ke dalam grup Tuesday ya. Oke. Nah, boleh dapat dilihat di layar untuk evangelisasi pribadi eksekutif. Jangan dilewatkan, kita akan bertumbuh di dalam iman, pengharapan, tentu saja akan kasih. Bagaimana supaya dalam pandemi pun kita tidak khawatir, ikutlah selalu. Daftarlah evangelisasi eksekutif. Berikutnya pengumuman ada lagi? Sudah. Baik. Bapak, Ibu, Bro Ensis yang dikasih Tuhan, tentu saja pada malam hari ini kita penuh diberkati oleh firman, terlebih juga walaupun kita tidak menyambut komuni, Tuhan Yesus sungguh hadir nyata juga dalam komuni batin. Terima kasih Bapak Ibu, Romo Hani, Tuhan memberkati. Ya, baik. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akhiri perjumpaan kita dengan bersamaan berkat Tuhan. Sekali lagi sebagai orang Kristiani murid Yesus, kita sungguh-sungguh tidak hanya mau menerima berkat Tuhan, tapi juga mau membagikan berkat Tuhan itu kepada sesama di sekitar kita. Kita akhiri ibadah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati saudara sekalian, keluarga, komunitas, pekerja dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka semua yang kita kasih dan kita doakan dengan berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan sekalian demikian, Ekaristi kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Akhiri dengan kidung pujian Terima penutup. kasih. Mari kita mohon berkat juga kepada Bunda Maria dengan menyanyikan Bunda Penolong Abadi. Pada wajahmu yang suci, matamu nampak Benih sejuk lembu, kau pandang para abdimu berdoa. Oh Bunda penolong abadi, engkau paku anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatiku. Hanya engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Bukanlah kepadamu ya Bunda. Bukanlah kepadamu, oh Bunda, pandangan penuh cintanya tertuju, salib dan ombak bengis dilihatnya. Oh Bunda penolong abadi, tangan Bunda dipegang di dekatnya enak, dan pedang gelisah manusia, bagaikan terbayang sengsara mau, siksa salah manusia. Saat ini kita sebelum diakhiri, kita akan foto bersama ya. Pak Tri bisa difoto. Romo masih ada kan? Oke, kasih. 1, 2. Ya. Belum, Romo belum katanya. Sudah, Ya. Yang lain buka kamera. sudah. 1, 2, 3. Lembar berikutnya. 3, 2, 1. Umat yang hadir di sini. 3, 2, 1. Coba yang hadir di sini boleh maju ke depan. Kita foto bersama-sama. Ayo foto Sama Romo nih. dia bersama Romo nih ya. Foto bersama Romo Ya, walaupun terima kasih semuanya. Romo walaupun jauh Terima kasih, Bu dekat Siska. di Terima hati. kasih. Makasih Bu Siska. Sama-sama. Semua petugas. Ayo yang semuanya terima kasih, Tuhan berkati. Berkati. Ayo Terima kasih miring-miring. Rohani. Oke, sini maju-maju. Terima Romo, kasih tim pujian. Iya, terima kasih kasih, Bu Bu Oki. Siska. Sama-sama. Oke, selamat Sampai malam. jumpa minggu Ya. depan. Sampai jumpa minggu Rohani, depan. terima Oke, kasih salam banyak. sehat semuanya. Romo Jangan lupa. Hani. Baik, sehat Romo. Baik Romo Hani, terima kasih. Ayo foto lagi. Terima kasih Romo Hani. Pak Regi di belakang, Pak Jangan Regi. kapok-kapok. Ya, pamit Kapan-kapan ya. kita Yeay. offline dong Mo. Oke, ya silakan nanti ya. Oke. 3, Terima kasih, Tuhan berkati. 3, 2, 1. Ayo berdiri semuanya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oh, Pak Tri, Pak Sampai Tri. jumpa minggu depan. Thank you Oh Bu lagi-lagi Siska. Pak Tri belum kelihatan nih. Oh. Sini. Belum Layar. ketemu. Ya. Oke. Ayo
Ayo masuk lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya, ada masuk. Dadah. Oke. Dadah. Thank you, Bu Siska. Ya. Dah. See you. Bye. Terima kasih. Banyakkan foto. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kami. Romo. Thank you, Ada Bapak doa Ibu. Oke, thank you, Pak Bu Siska. Iya, Martinus. Terima kasih juga sama-sama. Makasih ya, boleh bisa join. Iya, Oke, Tuhan terima berkati. kasih. Tuhan berkati. Amin. Bulan depan kita udah pakai rema lo Martinus ya. Oh iya, kita bulan depan ulang tahun Perduki loh. Udah Tanggal 12 Juli. udah dikasih tahu Bu sama orang gereja kita tanggal 12 kan. Yes, mantap. Iya, udah dapat info kok Bu. Wow, cepat sekali. Aduh. Siap, makasih Bu. Yo, Terima Ya, kasih, sama-sama. Patri. yo. Bye. Terima kasih Mbak Felicia. God bless you. God bless you Terima kasih too. Bu Mary. Pak Yohanes Prayatno. Terima kasih Mbak Titut. Soalnya biasanya. Oke, boleh. Terima kasih Bu Winda. Terima kasih Mbak Meti. Ibu Mia, terima kasih. Makasih juga. Sama-sama sampai ketemu minggu depan semua. Terima kasih Bu Thank Elizabeth. you. Terima kasih doanya. semua. Bu Elizabeth sudah. Itu Bu Meti tadi. Oke. Oke, kami pamit ya. 3, Yang ada di 2, sini. 1.